وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آمين. أيها الإخوة, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Paya Terubung di Pulau Pinang, dan ini adalah kesempatan pertama buat saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya seiman yang tentunya karena nikmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di sini. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perjumpaan kita di masjid ini menjadi perjumpaan yang penuh dengan rahmah. Kemudian perpisahan kita dari sini selepasnya adalah perpisahan yang membersihkan dari dosa-dosa. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar tidak membiarkan ada yang terluput dari kebaikan. Tidak ada seorang pun yang terluput dari kebaikan yang ada di sini. Dan kita juga berdoa agar Allah memberi kita pemahaman yang benar terhadap agama ini dan mengajarkan kepada kita yang bermanfaat bagi kita, serta memberi manfaat dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fiikum. Apa judul kita malam hari ini? Ada yang tahu? Judul tausiah kita apa? Salaf antara qaul dan amal. Nah, sebagai sedikit muqaddimah, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah memberi kita hidayah setelah kita menjadi seorang muslim. Kita diberi hidayah untuk mengikuti manhaj salaf. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa umat beliau ini akan terpecah jadi banyak golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Beliau mengatakan bahwa umat beliau ini, umat yang telah mengikuti beliau secara umum menjadi muslim, mengimani beliau sebagai Rasulullah, itu masih akan terpecah-pecah ke dalam banyak sekali golongan. Istilah 73 itu bukanlah had, bukanlah batasan. Itu hanyalah istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan banyak. Jika dihitung jauh lebih banyak daripada 73. Jauh lebih banyak. Intinya banyak sekali orang-orang yang akan terpecah-pecah. Dan dari sekian banyak kelompok yang terpecah itu hanya satu yang benar-benar dijamin selamat di akhirat. Artinya yang lain tidak ada jaminan selamat. Masih besar kemungkinan mereka untuk dikenai siksa di neraka. Ketika ditanya oleh para sahabat, Nabi menjelaskan bahwa satu-satunya yang selamat tadi adalah yang berada di atas jalan beliau dan jalannya para sahabat. Inilah jalan keselamatan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran juga banyak sekali
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jaminan keamanan dan keselamatan bagi mereka yang mengikuti atau yang beragama, beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabatnya. Di antaranya adalah di surah Al-Baqarah ayat ke-137. Ya, surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 137. Qala Allah Ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Ya, al-ayat. Allah mengatakan dalam ayat ini, fa in aman, apabila mereka, siapa mereka ini? Siapa saja yang belum beriman, siapa saja yang belum beriman, apabila mereka mau beriman, bimithli, seperti, sebagaimana, ma amantum bihi, apabila mereka mau beriman sebagaimana yang kalian imani, yang antum imani. Yang dimaksud dengan kalian, antum, dalam ayat ini adalah mereka yang telah beriman saat ayat ini turun. Kira-kira siapa yang dimaksud? Adakah selain sahabat Nabi? Tidak mungkin. Pasti mereka yang dimaksud. Karena memang hanya mereka yang sudah beriman saat ayat ini turun. Jadi Allah mempersyaratkan in syartiyah, kata-kata yang disebutkan untuk mempersyaratkan jika, bila mana, kalau mereka mau beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat Nabi beriman, faqad ihtadaw, berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Jadi syarat untuk dikatakan mendapatkan hidayah adalah berimanlah dengan apa yang diimani oleh para sahabat Nabi. Berimanlah dengan cara yang sama sebagaimana para sahabat beriman. Apapun yang diimani, baik terkait asma'ullah, sifat-sifat Allah, terkait bagaimana memahami dinullah, pahami sebagaimana mereka fahami. Imani ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah sebagaimana mereka imani. Ya. Itu berarti dia dapat hidayah. Faqad ihtadaw. Di ayat yang lain, di surah An-Nisa ayat ke-115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Di surah An-Nisa ayat berapa tadi? 115. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul." Di sini Allah jelaskan ada dua penyebab orang itu tersesat. Ya. Artinya sebab manapun yang ada itu sudah cukup untuk menjadikan seseorang itu tersesat dan terancam masuk ke neraka jahannam wal iyadzu billah. Yang pertama adalah musyaqaqatur rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Terang-terangan dia menyelisihi, menentang, melawan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah jelas baginya mana yang dinamakan hidayah itu. Sudah jelas bukti-bukti kebenaran secara logika, baik dari ayat Al-Quran, sudah dijelaskan kepadanya, kemudian tetap dia tentang kebenaran itu. Ini adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ya. Huruf waw dalam bahasa Arab itu namanya atf, merangkai. Ada satu hal dirangkai dengan hal lain. Wal atf yaqtadil mughayarah. Huruf atf dalam bahasa Arab itu konsekuensinya, hukum asalnya, dua hal yang dirangkai itu adalah dua hal yang berbeda.
Contoh, dakhala Abu Asma wa Abu Miqdad. Abu Asma dan Abu Miqdad masuk. Apakah Abu Asma sama dengan Abu Miqdad ataukah beda? Beda. Ya. Jadi musyaqaqatur Rasul dengan ittiba' ghairi sabilil mu'minin itu dua hal yang berbeda. Tapi natijahnya, hasil akhirnya sama. Apa hasil akhirnya? Ittiba' ghair, tadi kan musyaqaqatur Rasul artinya menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk. Adapun wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin artinya tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman oleh ayat ini? Yang nomor satu adalah mereka yang telah beriman ketika ayat ini turun. Siapa mereka? Jelas sahabat Nabi yang nomor satu masuk dalam pengertian ayat ini. Makanya menentang Rasul itu salah satu dari penyebab kesesatan, sebagaimana tidak mengikuti jalannya sahabat adalah penyebab lain. Akibat dari dua hal ini sama. Apa? Lanjutan ayat ini. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia menyimpang, tersesat. Kemana dia akan tersesat? Dibiarkan sama Allah, tidak dibimbing lagi oleh Allah. Wa nuslihi jahannam. Ini yang berat. Dan kami akan masukkan dia yang menentang Rasul maupun yang tidak mengikuti kesepakatan orang-orang beriman. Karena yang dikatakan jalannya orang-orang beriman artinya semua orang beriman lewat sini, dia tidak lewat situ, dia ambil jalan lain. Semua orang beriman memahami ayat ini seperti ini. Orang beriman maksudnya sahabat Nabi, ya, bukan semua orang beriman hari ini, bukan. Karena yang dimaksud oleh ayat ini bukan kita, bukan. Tapi saat ayat ini turun, mereka, para sahabat memahami begini, dia tidak memahami seperti itu. Para sahabat tidak pernah mempermasalahkan sifat-sifat Allah yang ada dalam ayat ini, mereka permasalahkan. Ini adalah bagian dari tidak mengikuti jalannya orang beriman. Hasil akhirnya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sangat mengerikan. Maka adalah nikmat besar ayyuhal ikhwah manakala setelah seseorang mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim, dia juga diberi hidayah menjadi ahlus sunnah wal jamaah ala manhajis salafis salih. Ya. Karena sekedar menjadi muslim, sekali lagi, sekedar menjadi muslim tidak menjamin keselamatan dia di akhirat. Artinya tidak menjamin dia bakal terbebas, dia pasti terbebas 100% dari api neraka. Jaminan untuk selamat 100% dari api neraka tidak cukup hanya dengan menjadi seorang muslim, namun harus mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah yang diistilahkan dengan manhaj salaf. Masih banyak sebetulnya dalil-dalil yang menekankan tentang pentingnya kita berpegang teguh dengan manhaj sunnah ini, manhaj para salaf ini. Selain tadi di surah Al-Baqarah 137, surah An-Nisa 115, ada juga di surah At-Taubah ayat ke-100. Jelas sekali di situ. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Mereka as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama lagi paling awal dalam menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang pertama yang mengimani ajaran Islam ini dari kalangan al-muhajirin, sahabat atau bukan? Wal ansar, sahabat atau bukan? Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti al-muhajirin wal ansar dalam kebaikan. Alhamdulillah, Allah masih sebutkan yang ketiga ini. Dan siapapun bisa, boleh, bahasa Melayu ya, boleh masuk ke yang ketiga. Siapapun, asalkan dia mengikuti al-muhajirin wal ansar dengan baik, maka biidznillah dia akan
masuk dalam golongan ini. Walladzina tabauhum bi ihsan, apa hasilnya? Radhiyallahu anhum, Allah akan ridai mereka. Wallahil azim, jannah dengan ridha Allah, mana lebih berharga? Ridha Allah lebih berharga daripada jannah, karena jannah itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, sedangkan keridhaan Allah itu adalah bagian dari sifatnya. Manakala Allah telah ridha kepada seseorang, maka jannah itu akan mengikuti. Pasti dia akan terselamatkan dari azab Allah biiznillah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah akan meridhai mereka, ini yang penting, dan mereka pun pasti akan ridha, pasti akan puas dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya apa? Wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar. Itu bonus. Jannah sudah disiapkan bagi Allah. Yang penting dapat ridhonya Allah dulu. Ketika sudah dapat ridhonya Allah, maka jannah akan mengikuti. Allah siapkan bagi mereka jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi syaratnya apa? Ittiba' al-muhajirin wal ansar. Harus mengikuti muhajirin dan ansar. Karena kita bukan muhajirin, kita bukan ansar. Tidak ada pilihan lain kecuali yang ketiga, kan? Ini tinggal yang menjadi pilihan kita satu-satunya. Ittiba'al muhajirin wal ansar bi ihsan, dengan baik. Bukan pilih-pilih. Mana yang saya cocok saya ambil, yang tidak cocok saya ganti. Itu namanya bukan mengikuti dengan baik. Itu namanya memperturutkan hawa nafsu. Sesuai dengan nafsu dia ikut. Tidak sesuai, tidak dia ikuti. Itu bukan ittiba' al muhajirin wal ansar bi ihsan. Tayyib. Dan masih ada lagi dalil-dalil yang lain, tapi cukuplah 3 ayat ini sebagai hujjah yang jelas dan gamblang dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang harus kita ikuti jika kita ingin selamat. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya manhaj salaf, manhaj para sahabat dari kalangan muhajirin wal ansar maupun yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan at-tabi'in, tabi'in dan seterusnya, maka kita tahu bahwasanya manhaj mereka ini adalah selalu sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Jadi apa yang mereka ucapkan itu juga menjadi apa istilahnya, menjadi pengamalan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang bahayanya orang-orang yang hanya pandai berkata namun tidak berbuat. Ya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Itu adalah sebuah teguran dari Allah, celaan dari Allah. Adakah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Itu adalah teguran dari Allah. Artinya ini bukan ajaran Allah, hanya pandai-pandai berkata namun tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Itu bukan ajaran Allah, bukan ajaran Rasulullah SAW. Demikian pula di surah As-Saff ayat kedua dan ketiga Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar, sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Jangan sampai kita hanya berkata namun tidak melaksanakan. Tentunya yang dimaksud di sini, ini perlu kita pahami jamaah sekalian, bukan berarti kita harus mengucapkan, bukan berarti kita harus mengamalkan semua yang pernah kita ucapkan. Bukan. Namun ada kadar minimal. Ada batas minimal di mana ucapan harus sesuai dengan amalan. Jika tidak sesuai, itu masuk kategori nifaq, kemunafikan.
Ya. Jadi ini yang kita perlu fahami, mana batas minimal saya harus buktikan ucapan saya dengan amalan. Tapi tidak berarti seseorang jika tidak mampu mengamalkan sesuatu, dia tidak boleh mengajak orang lain. Tidak berarti seperti itu. Ya. Kalau ini yang dimaksud, niscaya banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang tidak boleh disampaikan karena tidak bisa dilaksanakan. Ya. Jadi yang dimaksud bukan berarti kita wajib ketika kita sudah mengatakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, kita wajib mengamalkannya dalam kondisi apapun. Bukan seperti itu. Karena pengamalan, pelaksanaan terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu sesuai dengan kemampuan. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mengharuskan seseorang melakukan sesuatu kecuali sebatas kemampuan dia. Dan kita juga tahu bahwa aturan-aturan agama itu hukumnya tidak sama. Ada yang hukumnya wajib atau fardu, itu pun terbagi dua. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Apakah fardu ain sama dengan fardu kifayah? Tidak. Kalau fardu ain, setiap orang wajib melaksanakan, betul? Contohnya salat 5 waktu. Ya. Sebelum salat dia harus dahului dengan taharah. Ini juga fardu ain. Karena salat fardu ain, taharah pun fardu ain. Tidak bisa dia wakilkan orang lain yang berwudu, dia yang salat. Tidak boleh, tidak sah. Ya. Atau saya sudah berwudu, Anda saja yang salat. Tidak bisa juga. Puasa Ramadan tidak bisa diwakilkan. Ya. Kalau membayar zakat bisa diwakilkan? Membayarnya bisa, tapi hartanya nggak bisa diwakilkan. Harta masing-masing. Ya. Demikian juga hal-hal yang sifatnya fardu kifayah. Ketika sudah ada yang melaksanakan, maka yang lain-lain tidak wajib lagi melaksanakan. Ada juga yang masuk kategori sunnah, mustahab, nafilah, mendu. Ya, ada banyak istilah, maksudnya satu, tidak wajib namun dianjurkan. Ada yang hukumnya boleh bahasa Melayu ya, boleh, tidak dilarang maksudnya ya, tidak dilarang. Jadi dia kerjakan bagus, tidak dikerjakan pun tak mengapa. Ya, tidak ada pahala, tidak ada dosa, sama-sama saja. Ada lagi yang hukumnya makruh, sebaiknya diapakan? Ditinggalkan. Namun jika dikerjakan dia berdosa, tidak berdosa. Itu namanya makruh. Ada lagi yang haram, terlarang, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, karena perintah agama kan tidak sama, ada yang begini, ada yang begitu. Maka tidak berarti semua yang kita ucapkan, misal seseorang mengajarkan, kita disunnahkan ketika salat kita membaca surah A, B, C, D, lalu tidak dia amalkan itu, berdosa dia? Kalau hukumnya sunnah tidak berdosa. Ya, tapi kalau itu wajib tidak dia amalkan, berdosa dia. Demikian pula orang mengatakan kalian jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Kemudian dia berzina, dia membunuh, atau dia mencuri, atau dia berdosa. Jelas dia berdosa di sini. Karena ini adalah haram. Jadi yang kita perlu fahami adalah celaan ini dan ancaman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Alangkah besar murka Allah kepada kalian manakala kalian hanya pandai berkata, tidak pandai berbuat, atau hanya kalian mengatakan yang tidak kalian kerjakan. Ini tidak berlaku pada semua hal, namun berlaku pada hal-hal yang memang wajib dikerjakan atau harus ditinggalkan. Ya. Nah, tapi intinya kita harus menyesuaikan antara ucapan dengan perbuatan. Ketika orang mengatakan amanna, kami telah beriman, ini ucapan sudah menjadi sunnatullah ayyuhal ikhwah, bahwa setiap ucapan tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Itu sunnatullah, aturan baku, tidak ada perubahan dalam aturan ini. Dan aturan ini berlaku dari sejak pertama kali Allah ciptakan manusia sampai orang terakhir yang hidup di muka bumi. Tidak akan klaim
dakwaan bahwa seseorang itu beriman tidak akan diterima begitu saja oleh Allah sampai dia dituntut untuk membuktikannya. Ya, Allah berfirman di surah Al-Ankabut di awal-awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah orang-orang menduga, mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami telah beriman ya Allah, sudah selesai, intaha kullu syai', finish, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, sedangkan orang-orang sebelum mereka semuanya kami telah uji. Untuk apa diuji oleh Allah? Coba kita renungkan jamaah sekalian. Apakah sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya, apakah sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hari pertama beliau mendakwahkan Islam ini? Sulit buat Allah? Apakah sulit bagi Allah untuk tidak membiarkan Rasulnya dihujat, dicaci maki oleh musuh-musuhnya? Apakah sulit bagi Allah untuk melindungi Bilal ibn Rabah, seorang budak yang disiksa sedemikian rupa oleh majikannya gara-gara dia mengatakan ahad, ahad, belum lagi la ilaha illallah, baru satu kata yang maknanya seperti itu? Sulit bagi Allah untuk melindungi Bilal? Sulit? Tidak. Apakah sulit bagi Allah untuk langsung mengarahkan orang-orang Makkah untuk beriman tanpa harus memusuhi Islam ini, menyebabkan mereka terbunuh sebagiannya, sebagiannya harus terusir, Nabi harus dilempari batu di Taif untuk mencari perlindungan karena Makkah, kampung halaman beliau, tidak bisa menerima dakwah ini? Apakah sulit bagi Allah untuk tidak membiarkan itu semua terjadi? Tidak sulit. Tapi kenapa itu terjadi? Itulah sunnatullah. Memang dari dulu sampai kapanpun selalu itu yang akan terjadi. Hatta Rasulullah SAW diuji oleh Allah, hatta Abu Bakar diuji, Umar diuji, Uthman, Ali, Talha, Zubair, semuanya diuji, Sumayyah diuji, ya. Karena itulah sunnatullah. Tidak akan diterima klaim seseorang dia telah beriman. Buktikan dulu beriman. Dengan apa? Dengan amal. Siapa yang bertahan dengan mengamalkan Islam walaupun berat ujiannya, berarti dia benar-benar beriman. Dia benar-benar cinta kepada Allah. Siapa yang mau tinggalkan kampung halamannya demi mempertahankan akidahnya, berarti dia mukmin sejati. Tapi ketika dia hanya mau bertahan manakala Islam ini memberikan keuntungan duniawi, itu akan terkelihatan nanti. Itu akan terpisahkan dengan sendirinya. Mereka-mereka yang lebih condong kepada dunianya, mereka tidak mau hijrah. Sedangkan yang benar-benar cinta kepada Allah, mereka tinggalkan karena bagi mereka akidah tidak ternilai harganya. Nah, jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah tidak akan menerima klaim siapapun, ucapan tanpa dia bisa buktikan, tanpa dia wujudkan dengan amalan. Oleh karena itu orang-orang munafik baru kelihatan kemunafikannya ketika disuruh berangkat ke medan jihad, disuruh hadir sholat berjamaah di pagi buta, di waktu subuh. Athqalus salati alal munafiqin salatul fajr. Ya. Paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh. Ketika disuruh berangkat berjaga-jaga di perbatasan, di surat Al-Ahzab Allah jelaskan kemunafikan mereka itu. Ayatnya mengatakan, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad
ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ingatlah wahai Rasulullah ketika orang-orang munafikin dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, penyakit ragu, berkata apa kepadamu? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya hanya menipu kita. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ada sekelompok dari orang-orang munafik yang berpenyakit hatinya ini, dia mengatakan kepada warga Madinah, hai kalian yang sudah terlanjur tinggal di Madinah, kalian sebaiknya pulang saja ke kampung halaman kalian, karena Madinah tidak lagi aman untuk kalian huni. Sekarang kita dikepung oleh musuh, kita ketakutan, kalian lebih baik pulang ke kampung halaman kalian. Mereka melemahkan semangat kaum muslimin untuk bertahan dengan dalam ujian ini. Wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Ada lagi sebagian dari orang-orang munafik yang berpenyakit hati ini beralasan di hadapan Nabi SAW, ya wahai Nabi, saya tidak bisa berjaga-jaga di sini, saya tidak bisa menjalankan perintahmu untuk mengawasi musuh karena rumah kami tidak ada yang menjaga, katanya. Apa kata Allah? Wa ma hiya bi'aurah. Bukan karena rumah mereka tidak ada yang menjaga, mereka hanya ingin lari dari medan perang. Karena mereka tidak pernah percaya dengan janji Allah, mereka tidak pernah benar-benar mencintai Rasulullah, tidak pernah benar-benar membela dinullah. Mereka hanya mencari kesempatan. Ketika Islam mendatangkan keuntungan dunia, mereka mau. Begitu Islam dianggap merugikan kepentingan mereka, mereka tinggalkan. Kapan orang-orang munafik ini akan kelihatan kemunafikannya? Kalau ada ujian. Tanpa ada ujian, tidak akan kelihatan siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Nah, jadi ini adalah sudah sunnatullah ayyuhal ikhwah. Makanya jangan pernah patah semangat menghadapi ujian, karena itu sudah sunnatullah. Tidak akan dibiarkan oleh Allah seseorang itu hanya mengaku beriman. Tidak ada umat sebelum kita yang iman mereka diterima begitu saja tanpa diuji. Tidak ada ceritanya. Semua ada ujian. Dan ujian ini mulai dari ujian akidah, ujian keyakinan. Ada ujian berkaitan dengan ucapan, ada ujian yang berkaitan dengan amal. Salah satu ujian besar yang yang Allah turunkan adalah ujian, coba kita renungi ya, untuk mempercayai bahwa 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, ada orang yang dapat melakukan perjalanan di malam hari dari Makkah ke Baitul Maqdis, pulang pergi hanya dalam satu malam. Ya, bukan sekarang ya. Kalau sekarang kita bisa naik pesawat selesai lah, naik mobil yang atau kereta cepat selesai. Tapi ini 1400 tahun yang lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq As-San'ani, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan yang lainnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa selepas Nabi mengalami peristiwa Isra, ya, Isra wal Mi'raj, artinya di pagi harinya, yang semalam beliau itu berkunjung ke Baitul Maqdis, kemudian pulang lagi ke Makkah, dan di pagi hari sudah kembali di Makkah. Di pagi harinya Nabi duduk termenung dengan raut muka yang sedih, karena beliau diperintahkan untuk menyampaikan berita yang pasti akan menghebohkan orang satu Makkah. Pasti orang akan mengatakan beliau ini gila, tidak waras, tidak mungkin orang bisa berangkat ke Makkah, dari Makkah ke Baitul Maqdis, pulang dan pergi hanya dalam satu malam. Maka beliau duduk termenung dengan raut muka sedih. Famarra aduwullahi Abu Jahal. Saat itu lewatlah Abu Jahal, musuh Allah itu. Dan ketika dia melihat Muhammad dalam keadaan sedih,
Dia pun bahagia dan penasaran, ingin tahu ada apa ini Muhammad kok sedih. Qala hal min syai', katanya Abu Jahal, ada sesuatu kah? Qala na'am, iya. Qala ma huwa, apa itu? Qala usriya bi al-laila, tadi malam aku diajak jalan-jalan, pusing-pusing, pulang pergi. Qala ila ain, kemana? Qala ila Baitul Maqdis. Abu Jahal tahu Baitul Maqdis itu jauh dari Makkah, di Palestina sana, Al-Quds. Qala wa asbahta baina adhhurina, dan pagi ini kamu sudah di tengah-tengah kita. Qala na'am, ya. Perawi hadis ini mengatakan falam yurihi annahu yukadzibuhu khasyata an yajhadahu. Abu Jahal sengaja tidak menampakkan bahwa dirinya tidak percaya. Sengaja dia sembunyikan ketidakpercayaan itu. Kenapa? Dia takut nanti Muhammad tidak mau cerita lagi. Dia sengaja ingin menampakkan, dia ingin agar Muhammad menceritakan ini kepada semua orang, bukan hanya kepada dirinya. Qala, Abu Jahal mengatakan, kalau aku kumpulkan orang-orang, kamu mau menceritakan lagi? Iya, saya akan ceritakan. Ini wahyu Allah. Ini kebenaran yang harus disampaikan sepahit apapun resikonya. Qala, Abu Jahal panggil orang-orang, ya ma'asyara bani Ka'ab bin Lu'ay, halum, hai kalian orang-orang Quraisy semuanya kumpul sini. Sini semua. Fantafadha ilaihi al-majalis. Mereka yang tadi sedang bercengkrama duduk bermajelis semuanya bubar. Mereka berkumpul mengelilingi Rasulullah dan Abu Jahal. Setelah mereka semua berkumpul, apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hadits qaumaka bima haddatsani bih. Sekarang ceritakan kepada kaummu yang barusan kau ceritakan kepadaku. Beliau tidak merubah sedikit pun ceritanya. Apa kata beliau? Usriya biyal lailah, tadi malam aku diajak jalan-jalan. Karena al-Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Beliau mengatakan, aku tadi malam diajak jalan-jalan. Qalu ila ain, serempak mereka bertanya, kemana Muhammad jalan-jalan? Qal ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Langsung mereka ada yang memegang kepalanya, ada yang bertepuk tangan, ya, mengatakan alangkah anehnya ini klaimnya Muhammad ini. Sepertinya dia sudah tidak waras lagi, sudah tidak berakal lagi. Mana mungkin? Wa asbahta baina adhhurin, dan kamu sekarang pagi ini sudah ke sini lagi. Berarti cuma satu malam kamu ke Baitul Maqdis dan pulang lagi. Secepat itu. Iya. Masalahnya di mana ayyuhal ikhwah? Masalahnya adalah Muhammad ini tidak pernah terbukti berdusta. Kalau dituduh berdusta, dituduh, iya, sering dituduh. Banyak orang menuduh, tapi tidak ada satupun yang berhasil membuktikan dia berdusta. Dan masalah kedua, tidak ada, menurut mereka, menurut pengetahuan mereka, tidak ada kendaraan yang bisa secepat itu mengantarkan seseorang dari Makkah ke Baitul Maqdis dan kembali lagi ke Makkah. Ini yang membuat mereka ini bingung. Dengan apa? Kendaraan tercepat di masa itu apa kira-kira? Kuda. Berapa kecepatan maksimal seekor kuda? Nah, coba tanya ChatGPT, tanya Syekh Google, ya. Kalau tidak salah 88 km per jam itu top speednya kuda. Berapa jarak Makkah ke Baitul Maqdis? Bisa dicek, sekitar 1400 km. Kalau pulang pergi 2800 km.
Anggaplah seekor kuda ini, dia mulai start langsung dia mencapai top speednya dia, anggap aja 90 km, berarti berapa jam dia perlukan untuk pulang pergi tanpa istirahat sejenak pun? Lebih dari 30 jam. Karena 90 dikali 30 baru 2.700. Sedangkan pulang pergi Makkah ke Baitul Maqdis 2.800. Mana mungkin malam itu mencapai 30 jam? Tidak mungkin. Waktu malam itu di Jaziratul Arab, di Jazirah Arab kalau di sini hampir-hampir sama dengan Indonesia, antara siang dengan malam paling-paling hanya selisih 1 jam. Tapi di Saudi sana, ketika kita mencapai puncak musim panas atau puncak musim dingin, itu selisih siang dan malam itu bisa 6 jam. Artinya kita anggap malam mencapai masa terpanjang dia dalam 1 tahun, maka maksimal cuma 15 jam. Siang tinggal 9 jam. Nah, itu biasanya di musim dingin. Fisyita, musim seperti ini, di puncak musim dingin, di daerah tertentu di Arab Saudi, itu malamnya akan berlangsung selama 15 jam. Mulai maghrib sampai subuh, jaraknya 15 jam. Itu maksimal, tidak mungkin lebih dari itu. Sedangkan ini kalau 30 jam saja, itu artinya berangkat dan langsung pulang, tidak pakai istirahat sama sekali. Padahal kuda pun tidak mungkin bisa seperti itu kan. Tidak ada kuda yang bertahan lari terus tanpa istirahat, mati itu kuda. Orang yang naik pun juga pasti mati tanpa istirahat. Sehingga bagi mereka ini tidak ada kendaraan. Kami tidak mengetahui adanya kendaraan yang bisa secepat itu. Maka mereka anggap ini adalah kudus. Nah, itulah ujian pertama. Jadi keyakinan pun akan diuji oleh Allah. Tidak dibiarkan orang punya keyakinan. Allah akan uji. Anda yakin, benar-benar yakin, ataukah setengah-setengah, ataukah pura-pura. Nah, ada satu kaidah penting yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang karena itu dia dijuluki As-Siddiq oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa ini, orang lain dia berfikir-fikir. Bahkan dalam riwayat Al-Hakim, ketika Nabi mengatakan, aku tadi malam diajak jalan-jalan ke Baitul Maqdis dan pagi-pagi sudah kembali ke Makkah, ada yang tadinya beriman jadi murtad. Hatta irtadda ba'du man kana qad aman. Saking beratnya ujian ini bagi sebagian orang yang tidak mengerti bagaimana seharusnya beriman. Adapun yang mengerti hakikat daripada iman, tidak ada yang murtad. Namun yang imannya ini belum 100%, masih ada hawa nafsu di situ, inilah yang akan dihinggapi oleh keraguan. Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi mengatakan itu, mereka yang mendengar ingin menguji kejujurannya Nabi. Apa kata mereka? Hal tastati' an tan'ata lana al-masjid? Bisakah engkau, bisa atau bolehkah engkau, wahai Muhammad, menyebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa? Kalau kamu benar-benar pergi ke sana dan pulang lagi, berarti kamu harus bisa sebutkan kepada kami ciri-ciri Masjidil Aqsa. Wa fil qaumi man kana qad dhahaba ila dhalikal bilad. Dan memang di antara orang-orang musyrikin Quraisy ada yang pernah ke sana. Ketika ditanya seperti itu, faja'altu an'at wa an'at wa an'at. Aku mulai menyebutkan ciri-cirinya. Ciri pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Hatta altabasa alayya ba'dun na'at, kata Nabi SAW. Sampai suatu ketika aku mulai agak ragu. Ada beberapa ciri-ciri yang beliau, karena hanya mengandalkan ingatan, beliau mulai ragu. Faji'a bil masjid, kata beliau. Maka bayangan gambar masjid itu dihadapkan. Hanya beliau yang melihat, mereka tidak melihat. Dan seakan-akan dekat sekali jaraknya. Maka beliau sebutkan sedetil-detil mungkin ciri-cirinya. Sampai-sampai Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini pun tidak menghafal semuanya. Setelah disebut secara detail, mereka tidak bisa mengingkari. Apa kata mereka? Amman na'at
fa wallahi laqad asab. Adapun ciri-cirinya sih memang benar seperti itu. Artinya terbukti beliau tidak berdusta. Berarti ujiannya di mana? Ujiannya adalah bagaimana akal itu bisa tunduk kepada dalil. Itulah hakikat daripada manhaj salaf. Hakikat beriman adalah manakala kita menundukkan akal kita, hawa nafsu kita kepada dalil. Bukan berarti Islam mengajarkan hal-hal yang mustahil. Lah, tidak ada satupun dari apa yang kita wajib imani itu yang mustahil. Satu pun tidak ada. Namun banyak hal yang membingungkan akal yang wajib kita imani. Inilah ujiannya di sini. Ya, letak ujiannya adalah di hal-hal yang akal kita ini bingung, kok bisa begini? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, tapi tidak mungkin itu mustahil bagi semua orang berakal, tidak mungkin. Mengapa? Karena akal adalah salah satu wasilah yang Allah berikan. Nikmat di antara nikmat-nikmat Allah adalah kita memiliki akal. Dan ketika kita tidak pakai akal kita ini dengan benar, Allah celah kita kan. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Kenapa kalian tidak mau berfikir? Salah satu penyebab yang menghantarkan orang ke neraka, anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Bukan di situ ayatnya, di ayat yang lain, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyesal, orang-orang yang masuk neraka ini. Mereka mengatakan, andai saja kami dahulu mau menggunakan akal dan mau mendengar, berfikir, tapi bukan menjadikan akal sebagai penentu segalanya, bukan. Akal digunakan pada porsinya, sesuai batas-batasnya. Selebihnya ikuti apa kata dalil. Karena akal punya keterbatasan, betul tidak? Akal kita ini terbatas, ayuhal ikhwah. Dan mengakui keterbatasan akal adalah hukum akal juga. Betul? Saya kasih contoh sederhana. Karpet, ini karpet namanya ya. Karpet yang antum injak ini, yang antum dudukin ini, berapa harganya? Siapa yang tahu? Hah? Padahal sudah lama didudukin ya. Tidak tahu ternyata harganya berapa. Hah? 45.000 ringgit. Nah, Bapak mungkin yang mengurus masjid, dia tahu. Tapi kalau saya tanya lagi, siapa yang buat karpet ini? Bapak tahu? Siapa yang buat? Orang kita juga. Namanya siapa, Pak? Tak tahu namanya. Ini bagian dari ilmu yang berkaitan dengan hal yang tidak gaib. Kita bisa sentuh ini karpet, tapi tidak semua ilmu tentang karpet ini kita tahu. Ini tembok di depan kita ini terdiri dari campuran, ada semen, ada pasir, ada kerikil, ada besi, betul? Siapa yang tahu berapa campuran masing-masing? Tidak tahu, padahal di depan kita bisa lihat. Sehingga keterbatasan akal itu adalah sesuatu yang nyata. Bagaimana akal ini harus memahami perkara yang gaib. Sedangkan yang kasat mata saja, yang terlihat oleh mata kita, tidak semuanya kita bisa ketahui, betul? Lantas dengan alasan apa akal kita harus memahami semuanya, termasuk hal-hal yang gaib? Padahal iman itu biasanya berkaitan dengan hal yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman itu berkaitan dengan yang gaib, sehingga wajar manakala ada hal-hal yang gaib yang sulit dimengerti oleh akal. Kita adzan dulu ya. Baik. Sahabat.
Taib ayuhal ikhwah, sedikit menyempurnakan pembahasan tentang keharusan menyesuaikan antara al-qaul dengan al-amal, antara ucapan dengan perbuatan. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ucapan-ucapan yang harus kita buktikan adalah yang memang itu menjadi kewajiban, ya, harus diwujudkan dengan amalan yang nyata. Adapun ucapan-ucapan yang sifatnya sunnah, maka tidak wajib diamalkan, namun akan lebih baik jika diamalkan. Demikian pula ucapan-ucapan yang isinya melarang orang dari perbuatan yang haram, maka itu wajib kita jauhi. Adapun yang sifatnya anjuran meninggalkan sesuatu yang makruh, maka dia adalah suatu anjuran, bukan suatu kewajiban. Dan sudah kita pahami bahwasanya ucapan seseorang bahwa dia telah beriman tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi Allah akan mengujinya dengan amalan-amalan yang nyata. Dan ini adalah sunnatullah yang berlaku bagi seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang diterima tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsekuensi dari iman, kita harus siap menghadapi ujian, ya, tentunya selama dalam batas kemampuan, bukan batas kemauan. Itu dua hal yang berbeda. Ada kalanya orang itu mampu tapi tidak mau, maka tidak gugur ujian itu dari dirinya. Banyak orang yang sudah mengetahui bahwa dia harusnya begini, tapi itu berat, banyak konsekuensi-konsekuensi yang dia harus hadapi, sehingga dia tidak mau memilih jalan itu, dia memilih jalan yang lain, dia korbankan agamanya, maka tidak menjadi uzur baginya. Karena rata-rata orang meninggalkan agama ini bukan karena tidak tahu bahwasanya agama itu benar. Ya, sebagian memang tidak tahu kebenaran, tapi banyak yang sudah tahu kebenaran namun tidak siap dengan konsekuensi mengikuti kebenaran. Makanya di akhir-akhir surah An-Nahl ayat 106-107 Allah mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun alim dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'ala al akhirah. Di ayat 106 Allah menjelaskan hukum terkait dengan orang yang secara lisan dia mengucapkan kekafiran. Apa hukumnya? Kalau tidak ada yang memaksa, maka itu berarti murtad. Ada ancaman besar, ada hukuman berat bagi orang yang murtad. Tapi kalau dia dipaksa, maka paksaan itu hanya boleh maka kekafiran itu, kekafiran yang dipaksakan dan diancamkan itu hanya boleh berupa ucapan atau perbuatan, tidak boleh berupa keyakinan. Makanya wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dipaksa untuk mengatakan kekafiran, dipaksa untuk berbuat kekafiran dengan paksaan ancaman yang jelas, maka dia boleh mengatakan kekafiran ataupun melakukan kekafiran, tapi hatinya harus tetap beriman. Walakin man syaraha bil kufri sadran, kalau sampai hatinya pun lapang dada menerima kekafiran, maka ini pun akan terkena hukuman. Bukan lagi dipaksa namanya, karena paksaan tidak bisa dikaitkan dengan hati. Nah, setelah menjelaskan tentang ini, Allah sebutkan dalam ayat berikutnya apa yang menyebabkan banyak orang itu murtad. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu, adanya orang-orang yang murtad itu karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Bukan tidak tahu kalau ini kebenaran, itu yang batil. Mereka sudah tahu, tapi tidak siap dengan risiko. Orang-orang ulama Yahudi, antum kira tidak tahu, tidak kenal Rasulullah? Mereka kenal Rasulullah. Mereka tahu ciri-ciri Rasul terakhir sebelum Rasul terakhir itu diutus. Bahkan kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal ciri-ciri Nabi terakhir seperti mereka mengenal ciri-ciri anak mereka sendiri. Berarti tahu atau tidak?
Tahu. Bahkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu mengkonfirmasi kebenaran Rasulullah, karena beliau adalah seorang yang ummi, buta huruf, tapi beliau bisa menceritakan dengan detail peristiwa-peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi zaman Bani Israel maupun sebelum Bani Israel. Dari mana dia belajar? Dia tidak bisa baca tulisan Arab, tak bisa baca dia. Apalagi Arab yang istilahnya pakai harakat, Nabi tak bisa baca. Apalagi yang gundul. Padahal orang-orang Quraisy tidak punya kitab suci. Yang punya kitab suci itu Yahud, Nasara, dan bukan dalam bahasa Arab. Ya, seandainya dalam bahasa Arab, Nabi pun tak bisa baca. Tapi sengaja kitab-kitab yang ada itu bukan dalam bahasa Arab, sehingga ini jelas tidak mungkin kecuali memang ada wahyu. Pun demikian mereka tak beriman. Ya, karena apa? Karena ada hawa nafsu. Makanya ini yang harus kita waspadai. Baik. Ada dua pertanyaan di sini. Apakah apabila seorang dai ahli sunnah dia tidak mau menzahirkan akidah dan manhaj salaf dalam kajiannya berdosa? Apakah dai ini berdosa karena tidak menyatakan kebenaran? Alasannya karena kita perlu berhikmah dalam berdakwah. Ini tidak bisa kita pukul rata ya. Apa yang tidak dia nyatakan itu hukumnya beda. Ada kalanya itu wajib dia nyatakan, ada kalanya tidak wajib dia nyatakan, cukup dia yakini. Contoh, misal dia ditanya, apakah Allah satu-satunya yang wajib diibadahi? Dia wajib mengatakan iya. Wajib dia mengatakan iya. Apakah ada Tuhan yang benar selain Allah? Dia wajib mengatakan tidak ada. Ini bagian dari akidah ya. Tapi kalau dia diancam, ditodong ya, diancam akan dibunuh atau disakiti fisiknya, Islam memberikan rukhsah untuk tidak mengatakan kebenaran tapi tetap meyakininya. Bisa dipahami ya. Jadi ini tidak bisa dikatakan dia selalu berdosa, tergantung kondisinya. Apakah ada ancaman ataukah tidak ada ancaman, mampu ataukah tidak mampu. Seorang yang mengaku mencintai manhaj ahli sunnah tetapi tidak membantu ahli sunnah dalam perjuangannya, apakah dia seorang pendusta? Ini juga tidak bisa kita samakan. Tidak membantu di sini dalam hal-hal yang wajib membantu ataukah dalam hal-hal yang tidak wajib. Misal ketika dia tidak membantu, itu menyebabkan orang lain terkena madarat yang besar, sedangkan dia mampu melaksanakan, membantu itu mampu dia, dan tidak berkonsekuensi, dia akan dihukum berat ketika membantu orang lain, maka dia wajib, karena ini adalah konsekuensi dari iman. Al-mu'min akhul mu'min la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu. Ya, seorang mukmin bersaudara dengan mukmin yang lain, tidak boleh dia zalimi sesama mukmin, tidak boleh dia serahkan kepada musuhnya. Padahal mampu dia lindungi, tapi dia serahkan, ini bukan orang beriman namanya. Zalim dia di sini. La yakhdhuluh, tidak mau menolong tatkala dia bisa menolong, itu namanya al-khudlan. Wajib kita tolong saudara kita selama kita mampu ya. Jadi ini juga tidak bisa kita pukul rata. Kalau dia itu mampu menolong, dia tidak mau tolong saudaranya, yaitu menunjukkan dia tidak benar-benar sebagai ahlus sunnah. Dia tidak faham apa itu manhaj ahlus sunnah. Sudah selesai Ustaz ya? Baik, mudah-mudahan bisa difahami yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.